Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang semoga diberkahi ini kita bisa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah, dan kita masuk ke dalam ayat 124 dan ayat 125. Pada ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Yang maknanya, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia pun melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Artinya, jadikanlah juga anak cucuku sebagai pemimpin. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ini ayat 124. Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, fi hadhihi al-ayati, di dalam ayat 124 ini, amara ta'ala rasulahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yadhkura ibtila'ahu ta'ala li nabiyhi wa khalilihi Ibrahim alaihi salam, supaya Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengingat kembali tentang ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Allah katakan, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Dan ingatlah, ya, Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kembali. Dan ingatlah ketika Rabbmu, atau ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat ibtila, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu
ujian Allah Subhanahu wa taala yang paling besar itu diterima oleh para nabi dan para rasul. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling besar cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang paling mirip dengan para nabi, kemudian yang paling mirip. Yang dimaksud dengan paling mirip di sini yang paling mirip kesalehannya. Yubtal ar-rajulu ala hasabi dinih. Karena seseorang itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya. Ya, seseorang diberikan ujian oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Artinya semakin tinggi kadar keimanan, kesalehan dan ketakwaan seseorang, maka semakin besar ujiannya. Namun apabila iman seseorang itu dia rendah, kesalehannya dia rendah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar dari keimanan dan kesalehannya tersebut. Ya. Sebagaimana peribahasa Indonesia yang mengatakan bagaikan pohon, semakin tinggi sebuah pohon maka semakin kencang angin yang menerpanya. Semakin tinggi sebuah pohon maka semakin kencang angin yang menerpanya. Seperti itu pula yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Oleh karena itu ikhwani azani Allah wa iyyakum, kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang cukup besar kita rasakan, maka berbaik sangkalah, mudah-mudahan pada saat itu memang kadar keimanan kita sedang tinggi. Mudah-mudahan pada saat itu kadar ketakwaan kita sedang tinggi, makanya Allah berikan kepada kita ujian yang besar. Karena sekali lagi kaedahnya adalah yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan, ya, besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuai dengan besarnya cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Kita kembali, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW supaya beliau mengingat bagaimana cobaan yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Cobaan berbentuk apa? Bima kallafa bihi min awamira wa nawahi, yaitu cobaan berbentuk perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Ya. Perintah yang Allah turunkan itu adalah ujian untuk melihat apakah kita akan menjalankannya ataukah tidak. Larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita itu juga ujian untuk melihat apakah kita akan menjauhkannya ataukah justru melanggarnya. Jadi cobaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berupa awamir, perintah-perintah, wa nawahi, dan larangan-larangan. Faqama biha khaira qiyamin. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menjalankan ujian tersebut, melewati ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa'atammahun, dan dia ternyata Ibrahim berhasil menyempurnakannya. Nabi Ibrahim lulus ujian. Ya. Fa'an'ama 'alaihi bi akbari in'amin, karena Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian dan bahkan beliau lulus dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan nikmat yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim. Wa huwa annahu ja'alahu imaman linnas, yaitu Allah menjadikan beliau sebagai panutan bagi manusia, pimpinan bagi manusia. Ya. Makanya orang Arab pernah mengatakan bilimtihan yukramul mar'u aw yuhan, melalui ujian seseorang itu bisa dilihat apakah dia akan dihormati, dimuliakan, ataukah justru dia akan dihinakan. Ya. Faidah dan hikmah dari ujian adalah untuk melihat
apakah kita ini adalah hamba yang patut untuk dimuliakan ataukah justru lebih berhak untuk dihinakan? Apabila kita lulus ujian, maka insya Allah kita berhak untuk dimuliakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ia lulus ujian, maka Allah berikan kepadanya nikmat yang besar. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikanmu sebagai pemimpin panutan bagi manusia, karena engkau telah berhasil melewati ujian. Adapun orang yang tidak lulus ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan dari Allah, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta bantuan pertolongan kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluluskan kita dalam ujian kehidupan ini. Karena apabila kita lulus dalam ujian kehidupan ini, insya Allah kita berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Ya. Taib. Wa min abrazi tilka takalif, dan di antara bentuk ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita sudah sebutkan tadi secara umum, ujian beliau itu adalah perintah dan larangan. Namun apa contoh-contohnya? Di antara contohnya, wukufuhu fi wajhil wathaniyin, yaitu tegarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kokohnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam melawan para penyembah berhala di zaman beliau. Meskipun beliau saat itu hanya seorang diri, ditemani oleh istri beliau, dan juga ada saudara beliau yaitu Nabi Lut alaihi salam. Meskipun saudara tidak seibu sebapak, akan tetapi meskipun beliau hanya 3 orang pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tegar. Nabi Ibrahim alaihissalam tegar di dalam melawan orang-orang yang menyembah berhala, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ujian, ujian yang sangat besar akan dirasakan oleh seseorang ketika dia seorang diri di sebuah tempat berada di atas kebenaran. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya semua mereka mengikuti keburukan, melakukan keburukan, kemaksiatan. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya melawan kebaikan yang dia berada di atasnya. Ini ujian yang sangat besar. Dikucilkan oleh masyarakat. Ketika keluar dari rumah mungkin diolok-olok. Saat dia berusaha memelihara jenggot, dia diolok-olok. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan suara kambing. Ketika dia berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi SAW, celananya berada di atas mata kaki, banyak orang yang mengolok-oloknya. Ketika dia berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi SAW di dalam ibadah salat, dia dianggap aneh oleh orang. Ini ujian yang sangat besar, ikhwani azanillahu wa iyyakum. Ketika kita seorang diri di sebuah tempat, di sebuah kampung, di sebuah desa, seorang diri berada di atas sunnah yang benar, berada di atas Islam yang sesuai dengan sunnah, sedangkan masyarakat di sekitar mereka semua justru memusuhi Islam yang sesuai dengan sunnah. Ini ujian besar, ujian yang besar. Namun kita harus bersabar, menderita di kehidupan dunia gara-gara membela sunnah. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam muqaddimah kitab beliau Al-I'tisam. Sering kita sampaikan, Imam Syatibi ketika beliau mengenal sunnah Nabi SAW, beliau dilema pada saat itu. Beliau dilema, kata beliau, apakah saya akan memilih mengikuti sunnah Nabi SAW, namun resikonya saya akan dikucilkan oleh masyarakat, resikonya saya akan ditentang oleh masyarakat. Karena saya mengikuti sunnah, otomatis saya akan meninggalkan adat istiadat yang berlaku, maka resikonya besar, saya akan dikucilkan, ditentang oleh masyarakat. Ataukah pilihan yang kedua, saya akan tetap mengikuti adat istiadat masyarakat, namun resikonya saya akan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dilema betul.
Setelah saya berpikir, akhirnya kata beliau, fara'aitu annal halaka fi ittiba'i sunnati huwa najah. Saya pun akhirnya melihat bahwa menderita di kehidupan dunia, sengsara di kehidupan dunia gara-gara mengikuti sunnah, huwa najah, itulah keselamatan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu kita bersabar, ayyuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum. Kita bersabar. Ketika ada di antara antum seorang diri di sebuah tempat berada di atas Islam yang sesuai dengan sunnah, dikucilkan oleh masyarakat, ingat sabda Nabi SAW, inna min waraikum ayyamas sabr, sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Al-mutamassiku bidinihi yawma idin kalqabidi alal jamr, orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada saat itu bagaikan dia memegang bara api, dan sungguh panas. Bagaikan dia memegang bara api. Dan kita tahu semua bahwa bara api itu panas. Ketika antum sudah merasakan panas dan antum merasa sudah tidak sanggup lagi menggenggam bara api tersebut, yaitu menggenggam sunnah Nabi SAW, ingat lanjutan daripada hadis ini. Al-mutamassiku bidinihi yawma idin lahu ajru ka khamsina minkum, atau lahu ka ajri khamsina minkum. Orang yang bersabar memegang bara api pada saat itu, yaitu memegang sunnah Nabi SAW, meskipun panas, dikucilkan oleh masyarakat, dicemooh oleh masyarakat, digunjing oleh masyarakat, panas, tetapi dia memilih untuk bertahan, maka dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan sahabat. Ini tidak main-main, ikhwani azanillahu wa iyyakum. Pahala 50 orang dari kalangan sahabat itu tidak main-main. Sampai para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka mengatakan, ya Nabi Allah, awa minhum, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, mungkin maksud anda adalah pahala 50 orang dari kalangan mereka. Mungkin itu maksud anda. Kenapa? Karena pahala 50 orang dari kalangan sahabat ini luar biasa, tidak main-main. Maka Nabi SAW mengatakan, la bal minkum, tidak, sudah benar, dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Ya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalangan kalian. Maka ingat hadis ini. Ketika tangan sudah tidak tahan untuk memegang bara api tersebut, terasa sangat panas, maka ingat lanjutan hadis ini, bahwasanya orang yang bertahan, memilih untuk bersabar, dia akan mendapatkan pahala seperti 50 orang dari kalangan sahabat. Taib. Jadi ini dia di antara ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Wukufuhu fi wajhil wathaniin. Dia tegar, dia kokoh berdiri melawan para penyembah berhala di zamannya. Wa tahtimu awthanihim. Ujian yang kedua yaitu beliau menghancurkan berhala mereka. Ya, bukan sekedar bertahan untuk tidak mengikuti mereka di dalam menyembah berhala, tetapi beliau juga menghancurkan berhala-berhala mereka. Ya, dan tentunya ini resikonya sangat besar, yang bisa jadi beliau akan dibunuh oleh kaum beliau. Dan betul di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya disebutkan kisahnya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam gara-gara beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya, beliau dilemparkan ke dalam api. Ya, namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, api tersebut menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun risikonya sangat besar. Ya, risikonya sangat besar. Kemudian wal hijratu min diyarihim. Ujian yang beliau lewati juga, beliau berhijrah, ya, meninggalkan kampung halaman beliau, tanah kelahiran beliau. Beliau tinggalkan. Dan di antara yang berat dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika beliau membawa istri beliau dan anak beliau Ismail, istri beliau Hajar dan anak beliau Ismail, untuk berhijrah pindah, ya, menuju sebuah tempat yang saat itu masih tandus, tidak ada orang yang tinggal di sana, tidak ada pepohonan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, yaitu tanah Makkah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim setelah meletakkan istri dan anaknya di tempat yang antah berantah pada saat itu, Nabi Ibrahim tinggalkan mereka.
Suami mana yang tega meninggalkan istrinya di tempat yang antah berantah seperti itu, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan? Bapak mana yang tega meninggalkan anaknya yang masih menyusu pada saat itu di tempat antah berantah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan? Tidak ada yang sanggup melakukan itu. Namun karena itu adalah ujian dari Allah, perintah dari Allah, dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di tanah Makkah pada saat itu, yang saat itu tidak ada tumbuhan, tidak ada orang tinggal di sana, bahkan tidak ada mata air untuk menyambung kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil. Nabi Ibrahim ketika pergi dikejar oleh istrinya Hajar, sambil beliau mengatakan, wahai Ibrahim, alangkah teganya engkau, wahai Ibrahim, alangkah teganya engkau. Nabi Ibrahim terus berjalan dengan hati yang sangat berat. Ya. Kemudian pada saat itu Hajar pun bertanya, Allahu amaraka bihadza, Allahkah yang menyuruhmu melakukan perbuatan seperti ini, meninggalkan kami di tempat antah berantah seperti ini? Allahkah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim hanya mengatakan, na'am, iya, Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan ujian tersebut. Ya. Makanya pantas apabila Allah katakan fa'atammahunna, Ibrahim berhasil melewati ujian dengan sempurna, berhasil. Fa ya subhanallah. Ya. Wal hijratu min diyarihim. Kemudian di antara ujian yang beliau lewati juga wal hammu bi dzabhi waladihi Ismail qurbanan lillah. Ini juga berat. Ujian untuk menyembelih putra beliau Ismail alaihi salam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam itu mendapatkan anak setelah beliau mencapai usia yang cukup tua. Sudah sangat tua Nabi Ibrahim alaihi salam, sudah sangat tua pada saat itu. Dan beliau terus mengharapkan adanya anak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau anak melalui perantara istri beliau yang kedua, yaitu Hajar. Ya. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak laki-laki, kemudian diberikan nama Ismail. Dan ketika anak laki-laki itu sudah sampai pada usia di mana dia mampu membantu bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melakukan pekerjaan, ya. Dan tentunya seorang bapak sangat senang sekali ketika dia bekerja dibantu oleh anaknya. Ketika dia bekerja, seandainya anaknya tidak ikut membantu tetapi ditemani oleh anaknya, kebahagiaan yang luar biasa. Di saat-saat seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah sampai pada usia dia sudah bisa menemani bapaknya untuk berusaha untuk bekerja. Qala, tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Dan Nabi Ibrahim tahu mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, dan telah sepakat para ulama mengatakan ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi adalah wahyu, sepakat ulama. Maka Nabi Ibrahim tahu itu bukan sekedar mimpi, itu wahyu, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putra beliau, anak yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anak yang sekarang sudah mencapai usia yang membuat Nabi Ibrahim itu sangat sayang kepadanya, karena anak tersebut telah mampu membantu bapaknya bekerja. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Nabi Ismail yang masih kecil saat itu, karena dididik dengan pendidikan iman, dididik dengan pendidikan ketakwaan dan kesalehan, maka dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai bapak, jalankan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan betul Nabi Ibrahim jalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala hanya menguji Nabi Ibrahim, ingin melihat apakah kecintaan Ibrahim sekarang setelah dia diberikan anak, apakah kecintaannya sekarang lebih besar kepada anaknya ataukah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Setelah Ibrahim diberikan anak, Allah ingin melihat apakah sekarang kecintaan Ibrahim sudah berpindah kepada anaknya, atau sudah kecintaannya sudah lebih besar kepada anaknya daripada kepada Allah. Ternyata tidak. Ibrahim tetap lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jalankan ujian tersebut, namun pada akhirnya dia lulus ujian. Allah gantikan Ismail yang akan disembelih pada saat itu dengan menggunakan seekor domba yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan dari surga, kata para ulama. Taib, ini ujian yang sangat besar, ikhwani azanillah wa iyyakum. Kemudian ujian yang lain adalah wabina'il bait, ya, membangun Ka'bah. Itu bagian daripada ujian, ya, membangun Ka'bah yang pada saat itu Nabi Ibrahim membangunnya berdua dengan putranya Ismail. Ya, ini ujian, ikhwani, jangan dianggap bukan ujian. Ya, membangun masjid saja di sebuah kampung itu ujian kalau seandainya tidak ada yang mendukung kita. Hanya 10 orang bersepakat untuk membangun masjid, masyarakat yang lain, warga yang lain tidak ada yang mendukung, itu cukup berat kita rasakan, ya. Hanya 10 orang. Bayangkan ini 2 orang, Ibrahim, Ismail, berdua membangun Ka'bah pada saat itu. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersusah payah harus mengangkat batu demi batu untuk disusun, ya, sebagai tembok Ka'bah. Hanya 2 orang. Makanya dikatakan wabina'il bait, membangun Ka'bah itu bagian daripada ujian. Taib. Wa hajjuhu wa da'watu ilaihi. Ya. Begitu pula ketika dia diperintahkan untuk berhaji dan mengajak, menyeru manusia untuk berhaji. Ya. Semua ujian ini dikatakan oleh Syekh di sini mimma istahaqqa bihil imamata linnasi kaffatan, karena Nabi Ibrahim lolos dan lulus ujian tersebut, maka beliau pun berhak untuk mendapatkan status sebagai imam, ya, sebagai pemimpin bagi manusia secara umum, yaitu sebagai panutan bagi manusia secara umum. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk meniru Nabi Ibrahim, meniru bagaimana Ibrahim lulus di dalam ujian, bersabar menerima ujian. Bukan berarti Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, bukan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bukan semata, bukan karena Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah bersepakat bahwasanya Rasul yang paling mulia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalam. Bahkan manusia yang paling mulia secara umum adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Taib. Itu dia, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama, aku menjadikanmu sebagai imam bagi manusia wahai Ibrahim, karena engkau sudah lulus ujian. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala wa min dzurriyyati, dan juga dari anak keturunanku ya Allah. Jadikanlah juga ada pemimpin, ada panutan dari kalangan anak keturunanku, ya. Jadikan ada pemimpin, ada panutan dari anak keturunanku. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku ini adalah salah satu doa, ya, aku ini merupakan salah satu hasil dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku merupakan salah satu dari hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul dari keturunan beliau, yaitu keturunan beliau dari kalangan Ismail, ya. Begitu pula Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar pemimpin dan panutan itu juga ada dari keturunan beliau, terutama dari keturunan beliau dari jalurnya Ismail, ya, dan tentunya juga dari jalur Ishak, namun secara khusus dari jalur Ismail. Dan ternyata ada Rasul, ada pemimpin dan panutan dari keturunannya Ismail, yaitu seorang Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad alaihissalam. Oleh karenanya beliau mengatakan aku merupakan salah satu hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ketika Nabi Ibrahim meminta seperti itu, ya, dikatakan oleh Syekh di sini, wa fil ayati bayanu raghbati Ibrahim fi an takuna al-imamatu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu memiliki keinginan supaya kepemimpinan, ya, tidak hanya terbatas pada diri beliau, namun supaya kepemimpinan itu juga Allah Subhanahu wa taala letakkan pada keturunan beliau. Wa hiya raghbatun salihatun, dan itu adalah harapan yang sangat baik, ya. Itu adalah permintaan yang sangat baik. Lihat ikhwani azani Allah wa iyyakum, Nabi Ibrahim adalah bapak kita, ya. Nabi Ibrahim adalah bapak kita, bapak dari manusia setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh, ya. Nabi Ibrahim adalah bapak manusia. Lihat bagaimana dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang tua itu selalu memikirkan anaknya. Orang tua selalu memikirkan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah mengatakan aku jadikan engkau sebagai pemimpin, ya, beliau tidak hanya ingin kepemimpinan itu terbatas pada diri beliau. Beliau tidak ingin hanya diri beliau yang sebagai panutan. Beliau juga berharap, ya Allah, jadikanlah juga kepemimpinan dan sifat untuk dipanuti tersebut ada pada anak keturunanku, ya. Sifat untuk dijadikan sebagai panutan itu ada juga pada anak keturunanku. Jadi orang tua itu insya Allah dia selalu memikirkan anaknya, ya, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah katakan, baik, dari anak keturunanmu pun akan ada yang akan jadi pemimpin, akan tetapi la yanalu ahdi adh-dhalimin, janjiku ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Artinya anak keturunanmu itu ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Yang akan mendapatkan kepemimpinan atau yang berhak untuk dijadikan sebagai panutan di dalam agama, ya, hanyalah anak-anakmu yang saleh, keturunanmu yang saleh saja. Sedangkan yang zalim, yang tidak saleh, maka mereka tidak berhak untuk dijadikan pemimpin atau panutan di dalam agama. Taib, itulah dia ayat yang ke-124, ya. Yang faidahnya disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama, al-imamatu la tunalu illa bi sihhatil yaqin was sabri ala suluki sabilil muhtadin. Kepemimpinan tidak akan didapatkan kecuali dengan keyakinan dan juga dengan kesabaran, ya. Dan ini juga disebutkan di dalam ayat yang lain, ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dalam surah As-Sajdah. Dan kami menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk, ya, dengan hidayah kami. Yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, ya. Kapan mereka dijadikan pemimpin oleh Allah? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar menghadapi ujian, ya, mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka juga yakin dengan ayat-ayat kami, yaitu mereka yakin bahwasanya setelah ujian tersebut pasti akan ada, ya, nikmat besar yang akan Allah berikan. Mereka yakin akan hal itu. Maka barang siapa yang mengumpulkan dua hal ini, sabar dan yakin, maka dia akan dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin di dalam agama, pemimpin di dalam kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan, maka kepemimpinan di dalam agama akan bisa didapatkan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, masyru'iyatu wilayatil ahdi bisyarti alla ya'had illa ila man kana ala ghayatin minal imani wal ilmi wal amali wal adli was sabr, ya. Ayat ini memberikan faedah disyariatkannya menyerahkan kepemimpinan dengan cara penunjukan, ya. Disyariatkannya memberikan kepemimpinan dengan cara penunjukan, ya, ditunjuk langsung, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan engkau sebagai pemimpin, ya, bagi manusia. Dan memang menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah ada tiga cara
seseorang itu sah menjadi pemimpin. Ya, ada 3 cara menurut ahlu sunnati wal jamaah seseorang itu sah jadi pemimpin. Cara yang pertama yaitu dia dipilih secara ijma', ya, sepakat seluruh manusia mengangkatnya sebagai pemimpin. Apabila sepakat seluruh manusia mengangkatnya sebagai pemimpin, maka dia sah menjadi pemimpin. Sebagaimana kasusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Abu Bakar dipilih oleh para sahabat secara ijma'. Meskipun awalnya terjadi perselisihan, namun ujung-ujungnya sepakat ulama memilih Abu Bakar, maka Abu Bakar pun sah menjadi pemimpin. Cara yang kedua, ya, adalah dengan cara pemimpin sebelumnya menunjuk siapa yang akan menggantikannya. Ya. Seperti kasusnya Abu Bakar dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, yang saat itu dia menjadi khalifah, maka Abu Bakar mengatakan yang akan menggantikanku adalah Umar. Ditunjuk. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, disyariatkannya menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin. Ya. Itu cara yang kedua. Ya. Cara yang ketiga, bil ghalabah, dengan jalur kemenangan. Dengan jalur kemenangan, ya, termasuk dengan kemenangan suara. Ya, meskipun cara yang ketiga ini tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi kalau ada yang menang melalui jalur kemenangan, maka dia tetap sah jadi pemimpin. Taib. Ada cara yang keempat yang disebutkan oleh para ulama juga, yaitu dengan cara dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, dipilih oleh orang-orang yang berilmu. Meskipun tidak sepakat, akan tetapi orang yang berilmu memilihnya. Ya, seperti kasus pemilihan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Taib, itu dia faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, al-qiyamu bit-takalif syar'iyyah qawlan wa 'amalan yu'ahhilu li an yakuna sahibuhu qudwatan salihatan linnas. Orang yang menjalankan ujian-ujian syariat berupa perintah dan larangan, dia betul-betul menjalankannya baik berupa ucapan ataupun perbuatan, maka itu akan menjadikannya sebagai orang yang berhak untuk menjadi panutan yang saleh di dalam beragama. Ya, seseorang yang dia menjalankan perintah-perintah Allah, dia meninggalkan larangan-larangan Allah, ujian Allah dia jalankan dengan sempurna, maka itu akan menjadikan dia berhak sebagai panutan bagi manusia yang lain, ya, panutan yang baik bagi manusia yang lain. Nah, itu dia ayat yang ke-124. Mohon maaf, sepertinya ayat yang ke-125 kita tunda pembahasannya, ya. Kita cukupkan sampai ayat 124 ini. Di sini ada pertanyaan. Namun sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingin tambahkan jawaban dari salah satu pertanyaan yang disampaikan kemarin tentang orang yang buang angin setelah salam yang pertama, ya, sebelum salam yang kedua dari sholatnya. Dia baru salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba dia buang angin. Apakah sholatnya itu batal ataukah tidak? Ya, saya katakan sholatnya itu batal. Ya, tentunya sebagai amanah ilmiah. Sebagai amanah ilmiah, ya, saya sampaikan bahwasanya masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak batal, ya, karena sebagian ulama berpendapat salam satu kali saja dari sholat, sekedar satu kali salam dari sholat itu sudah cukup, ya, membuat orang itu sudah keluar dari sholat. Sekedar salam yang pertama saja itu sudah cukup membuat orang keluar dari sholatnya. Artinya kalau dia salam satu kali kemudian dia buang angin, maka berarti dia buang angin di luar sholat. Artinya sholatnya sah menurut sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Dan itu yang difatwakan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau memfatwakan sholatnya tidak sah, ya. Jadi saya lebih condong kepada pendapat beliau yang mengatakan sholatnya tidak sah, diulangi. Oleh karenanya saya menyampaikan seperti itu, meskipun tentunya masalah ini masalah khilaf, ya. Ada juga ulama yang mengatakan orang yang buang angin setelah salam yang pertama sebelum salam yang kedua, sholatnya itu sah. Kenapa?
karena untuk keluar dari sholat itu cukup dengan 1 kali salam. Ini menurut sebagian ulama, ya, menurut sebagian ulama. Tetapi sebagian yang lain mengatakan sholatnya tidak sah. Oleh karena itu ketika ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, bukan Syekh Saleh Fauzan, bukan, Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan lebih hati-hatinya kalau dia buang angin setelah salam yang pertama sebelum salam yang kedua, lebih hati-hatinya dia ulangi salatnya, ya, lebih hati-hatinya dia ulangi salatnya, karena ada juga ulama yang mengatakan tidak sah salatnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Taib. Taib. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar senantiasa bisa istiqamah dalam ketakwaan meskipun terkadang kita dalam keadaan futur? Iya, istiqamah ini memang satu hal yang sangat berat. Istiqamah merupakan satu hal yang sangat berat, ya. Istiqamah itu tidak semudah mengucapkannya. Bahkan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud, ya, di dalam Al-Qur'an surah Hud, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku beruban gara-gara ayat ini. Rambutku menjadi beruban gara-gara ayat ini. Kenapa? Kata para ulama, saking beratnya perintah istiqamah ini, ya, saking beratnya, sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Seseorang bisa istiqamah di atas kebaikan, di atas kebenaran, itu lebih baik daripada dia memiliki 1000 kekeramatan. Bisa istiqamah di atas kebenaran itu lebih hebat, lebih baik daripada seseorang memiliki 1000 kekeramatan, ya. Oleh karena itu istiqamah itu berat. Lalu bagaimana cara supaya bisa istiqamah? Ada banyak cara yang disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan ats-tsabatu 'alal haq, kokoh di atas kebenaran, ya. Di antaranya adalah seseorang dia senantiasa berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dia berusaha untuk mengedepankan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW daripada yang lain, ya. Karena Nabi SAW sudah bersabda, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, ya. Dalam riwayat yang lain, taraktum fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan pada kalian 2 pusaka yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Nabi SAW sudah memberikan jaminan, kalian tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Maka syarat yang pertama atau cara yang pertama untuk bisa istiqamah tetap di atas kebenaran adalah berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang kedua, ya, yaitu tidak kalah penting kita membaca sejarah, ya, orang-orang saleh terdahulu. Kita baca sejarah para nabi, ya, bagaimana dahulu mereka meskipun banyak cobaan dan ujian mereka istiqamah. Kita baca sejarah para sahabat, kita baca sejarah para tabi'in, kita baca sejarah para atba'ut tabi'in, kita baca sejarah para ulama salaf, ya. Bahkan Nabi SAW, hati beliau dijadikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah-kisah, ya, melalui kisah-kisah, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an seperti itu, bahwasanya kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para nabi sebelummu, linutsabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu, untuk meneguhkan hatimu. Maka ikhwani azani Allah wa iyyakum, membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu ini faidahnya sangat besar, terutama di dalam masalah istiqamah di dalam beragama, ya. Bahkan Nabi SAW ketika sebagian sahabat mengeluh kepada beliau tentang bagaimana besarnya
ujian yang mereka terima di kota Makkah, mereka disiksa. Di antaranya disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, saat itu salah seorang sahabat yang bernama Al-Khabbab, Al-Khabbab ibn Al-Arat, dia baru disiksa oleh majikannya. Ya, subhanallah, dia saat itu baru selesai disiksa oleh majikannya dengan cara ditempelkan besi panas di punggungnya. Dalam sebagian riwayat dikatakan cara menyiksanya adalah dia ditidurkan di atas ranjang, ya, di mana di bawah ranjang itu dinyalakan api seperti dipanggang betul, ya. Jadi dia ditidurkan di atas ranjang, kemudian di bawah ranjang itu dinyalakan api, ya. Meskipun bukan apinya, ya, tetapi baranya saja, ya, bara api, tapi itu sudah cukup panas, ya. Jadi ada yang mengatakan ditempelkan besi panas di punggungnya, ada yang mengatakan dia ditidurkan di atas ranjang yang di bawahnya itu ada bara api yang sangat panas-panasnya. Setelah selesai disiksa, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ya, tidakkah Anda mau berdoa kepada Allah supaya kami dimenangkan oleh Allah, supaya kami lepas dengan segala ini? Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, ala inna man kana qablakum, ketahuilah, dahulu orang-orang sebelum kalian ketika mempertahankan agamanya, ada di antara mereka yang tubuhnya digergaji sampai terbelah menjadi dua, dan itu tidak membuat mereka surut di dalam mempertahankan agama. Di antara mereka ada yang disisir dengan menggunakan sisir dari besi sampai dagingnya itu berpisah dari tulangnya, tidak membuat mereka surut dari agama. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan atau berusaha menjadikan hati sahabat ini istiqamah, teguh di atas kebenaran, dengan cara menceritakan kepada dia tentang kisah orang-orang sebelumnya. Maka baca kisah-kisah para salafus salih, ya. Kemudian juga tidak kalah penting adalah perbanyak doa kepada Allah. Doa, terutama dengan doa meminta keteguhan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat, ya, yang memalingkan hati, ya, arahkanlah hatiku, ya, di atas ketaatan kepadamu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih banyak cara yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kitab tafsir ini apa? Dahulu, ya, sebelum beberapa waktu yang lalu, untuk pembahasan tafsir Al-Quran kita menggunakan tafsirnya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, yaitu Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Tetapi belakangan ini kita menggabungkan antara dua tafsir tersebut, ya. Tafsir Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di dan tafsirnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Aisarut Tafasir. Ya, jadi terkadang saya menggunakan tafsir Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di, terkadang saya baca tafsirnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dan itu saya sebutkan, ya. Misalkan setelah selesai membaca ayatnya, saya akan katakan berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, berarti saya menggunakan tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kalau seandainya saya mengatakan berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, berarti yang saya baca saat itu adalah Aisarut Tafasir. Seperti hari ini, ya, pagi ini kita membaca dari Aisarut Tafasir, ya. Taib. Bagaimana caranya menepis was-was syaitan yang kerap menggoda kita dalam hendak melakukan segala perbuatan kebaikan? Apakah ada doa khusus dalam hal ini? Yaitu beristi'adzah, ya, beristi'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, ucapkan seperti itu. Atau a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi beristi'adzah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat, dalam surah Fussilat ayat yang ke-36. Nanti antum lihat surah Fussilat ayat 36.
wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah. Dan apabila ada gangguan atau godaan syaitan datang kepadamu, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Apa hikmahnya ketika musibah itu sudah lama sekali kita alami dan tidak kunjung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya adalah bisa jadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita, ya, untuk menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati. Apabila ujian senantiasa menimpa seorang mukmin laki-laki maupun wanita, ujian silih berganti menimpa dia, bertubi-tubi ujian menimpa dia. Satu ujian pergi datang ujian yang lain, pergi lagi datang ujian yang lain, terus bersilih berganti menimpa dia, ya. Fi nafsihi, entah menimpa dirinya, au malihi, menimpa hartanya, au waladihi, menimpa anaknya. Kata Nabi SAW, hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah, maka dia akan berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat tanpa membawa dosa sedikit pun. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah dihancurkan oleh musibah yang menimpanya, oleh ujian yang menimpanya. Kalau terus-menerus ujian menimpanya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak membawa dosa sedikit pun, kata Nabi SAW. Dan juga untuk mengangkat derajat. Ya, makanya sering saya katakan sekali lagi, ketika kita mendapatkan musibah, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dosa kita terlalu banyak sehingga musibahnya, ujiannya itu lama untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya. Dan ingat sabda Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menurunkan ujian kepadanya. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan, dahulu sebagian ulama salaf mereka justru gelisah kalau seandainya mereka tidak pernah mendapatkan ujian. Mereka gelisah. Jangan-jangan ini pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan kita hidup mewah di kehidupan dunia supaya Allah menghukum kita nanti pada hari kiamat. Jangan-jangan ini adalah istidraj, pancingan dari Allah. Mereka gelisah karena mereka tahu bahwasanya ujian tersebut hikmah-hikmah di baliknya sangat indah. Nabi SAW mengatakan, apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah turunkan ujian kepada mereka. Ya. Apabila Allah ingin menghapuskan dosa suatu kaum, Allah turunkan ujian kepada mereka. Apabila Allah ingin mengangkat derajat suatu kaum, Allah turunkan ujian kepada mereka. Banyak sekali hikmahnya. Oleh karena itu kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Habib-Habib di Indonesia, kalau kita meragui di Ahlul Bait Nabi, apakah berpengaruh dengan iman kita? Jadi butuh pembuktian, ya, butuh pembuktian bahwasanya seseorang mengaku diri sebagai keturunan Nabi SAW bukan perkara yang ringan, ya. Bukan perkara yang ringan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bagi yang mengaku sebagai keturunan Nabi, itu bukan perkara yang ringan. Kenapa? Karena ada hukum-hukum, ada beberapa hukum khusus yang berkaitan dengan Nabi dan keturunan beliau. Ada beberapa hukum khusus, ya, yang hanya berlaku pada diri Nabi SAW dan keturunan beliau. Oleh karena itu sekali lagi, mengaku sebagai keturunan Nabi SAW bukan perkara yang remeh, harus dibuktikan, harus dibuktikan. Kemudian yang kedua, ya, seandainya seseorang itu betul keturunan Nabi SAW, betul keturunan Nabi SAW, maka Nabi SAW telah bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang amal solehnya itu lamban, maka dia tidak akan bisa dipercepat masuk surga oleh kemuliaan nasabnya, ya. Jadi yang menentukan seseorang itu betul memiliki hubungan garis keturunan dengan Nabi SAW, itu adalah keistimewaan, itu adalah keistimewaan, tetapi bukan dia yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, bukan. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum,
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Para ulama mengatakan, seandainya nasab yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, maka Abu Lahab tidak akan menjadi penghuni neraka. Abu Lahab tidak akan menjadi penghuni neraka karena dia ada hubungan nasab dengan Nabi SAW. Ya, tapi lihat, ya, Salman Al-Farisi yang tidak ada hubungan apapun dengan Nabi SAW, seorang laki-laki dari Persia, justru dia yang mendapatkan hidayah, sedangkan Abu Lahab yang paman Nabi SAW tidak mendapatkan hidayah. Jadi sekali lagi saya katakan, seandainya betul itu keturunan Nabi SAW, seandainya betul itu keturunan Nabi SAW, maka ingat, garis keturunan yang menyambung dengan Nabi SAW betul itu keistimewaan, tetapi bukan dia tolak ukur kemuliaan. Itu keistimewaan tersendiri, namun bukan dia tolak ukur kemuliaan seseorang. Tetap kita memiliki prinsip firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amal solehnya lamban, maka keistimewaan nasabnya tidak akan menyebabkan dia cepat masuk ke dalam surga. Jangankan keturunan yang begitu jauh dari Nabi SAW, Fatimah putri Nabi SAW yang langsung hidup bersama Nabi, darah daging Nabi SAW, buah hati Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai putriku Fatimah, salini min mali ma syi'ti, urusan harta minta kepadaku, la ugni anki minallahi syai'a, tetapi kalau engkau tidak beriman, tidak beramal soleh, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Fatimah, anak Nabi langsung, apalagi keturunan Nabi yang itu pun ya harus dibuktikan, yang sangat jauh dari Nabi SAW. Ya. Jadi ada seorang mengatakan Habib itu atau keturunan Nabi itu bukan Nabi. Artinya apa? Kalau seandainya dia mengaku diri sebagai keturunan Nabi tetapi perbuatannya tidak mengikuti Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, la ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasab itu bukan segalanya. Kalau seandainya nasab itu tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan, maka tidak ada artinya nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila trompet sangkakala sudah ditiupkan, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, tidak ada lagi hubungan nasab di antara manusia pada hari itu. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, mereka tidak akan saling bertanya satu dengan yang lain. Jadi jangan hanya membanggakan, saya ini keturunan, saya ini keturunan, saya ini keturunan. Tidak ada artinya keturunan-keturunan kalau seandainya tidak diiringi oleh keimanan dan tidak mengikuti Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apakah taubat nasuha dilakukan tiap hari? Ya, tentunya dilakukan ketika melakukan dosa. Ya, lakukan ketika melakukan dosa. Itu di sana letak taubat. Ya, taubat itu kita lakukan ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa. Wallahu taala a'lam. Ana pernah baca hadis yang diriwayatkan oleh Luwian. Siapakah Luwian itu? Saya tidak tahu. Ya. Saya pun baru dengar dari antum. Luwian atau Luwayan, saya tidak tahu. Hadis riwayat Luwian. Wallahu a'lam. Untuk anak-anak apabila berbuat kesalahan, untuk dosanya ditanggung oleh ayahnya, atau sampai kapan anak tersebut bila buat kesalahan ditanggung oleh anaknya sendiri? Yang pertama, apabila seorang anak belum balik, anak yang belum balik apabila dia melakukan kebaikan, maka pahalanya untuk dia dan untuk orang tuanya. Perhatikan, seorang anak yang belum balik apabila melakukan kebaikan, pahalanya untuk anak tersebut dan juga untuk orang tuanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang anak melakukan kesalahan ketika dia belum balik, maka kesalahannya itu ya tidak ditimpakan kepada anak tersebut. Kesalahan itu tidak ditimpakan kepada anak tersebut. Dia tidak dapat dosa. Untuk siapa dosanya? Dosanya untuk orang tuanya kalau seandainya orang tuanya tidak mendidiknya. Ya, kalau orang tuanya tidak mendidiknya.
Tetapi kalau orang tuanya sudah mengingatkannya, mendidiknya, tetapi yang namanya anak-anak tetap dia melakukan kesalahan seperti itu, maka tidak ada yang mendapatkan dosa. Anak itu tidak dapat dosa, orang tuanya tidak dapat dosa. Ya, ini kalau dia belum balik. Jadi perhatikan, berkaitan dengan kebaikan yang dilakukan oleh anak yang belum balik, dia dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Kalau kebaikan. Tetapi berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh seorang anak yang belum balik, dia tidak dapat dosa. Siapa yang dapat dosanya? Orang tuanya, kalau orang tuanya tidak mendidiknya. Tetapi kalau orang tuanya sudah mendidiknya, mengarahkannya, tapi dia jatuh dalam perbuatan dosa, tidak ada yang dapat dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Tapi itu dia yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi kajian yang bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.